Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam seminar Moving On After the Breakup. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di seminar hari ini. Sebelum memulai acara kita lebih lanjut nih, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah pada kenal belum nih dengan Solution? Supaya kita bisa kenalan lebih lanjut nih dengan Solution, yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Kepada kakak operator, dipersilakan. Siapa bilang kesehatan mental itu mahal? Solution memiliki visi menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau untuk semua orang. Dibentuk sejak Juli 2020 dengan layanan utama seminar, Solution telah berhasil menjangkau kurang lebih hingga 30.000 peserta. Di tahun 2021, Solution mulai menyediakan layanan konseling online yang terjangkau bersama dengan psikolog klinis dan berhasil menjangkau 350 orang klien lewat konseling online. Saat ini, Solution memiliki 30 orang psikolog associate terdiri dari psikolog klinis dewasa, psikolog klinis anak dan remaja, psikolog industri, dan psikolog pendidikan. Melalui komitmen dan antusiasnya, Solution telah berhasil bekerja sama dengan 40 organisasi kemahasiswaan, 5 perusahaan, dan 10 komunitas non-profit dalam penyediaan narasumber. Hingga saat ini, Solution terus berkembang dan berinovasi untuk menjadi penyedia layanan kesehatan mental yang terjangkau untuk semua orang. Informasi seputar layanan seminar dan konseling online Solution dapat ditemukan di media sosial Instagram @solution.id, website www.solution.id, dan LinkedIn Solution. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ikut seminar dan akses layanan konseling di Solution, layanan kesehatan mental yang terjangkau untuk semua orang. Wah, menarik banget nih ya teman-teman. Layanan Solution itu tadi ada banyak banget ya. Salah satunya itu ada layanan konseling dan juga ada seminar juga nih seperti yang kita lakukan pada hari ini. Oke deh, karena tadi kita sudah menyaksikan bersama nih video Solution, pasti teman-teman juga pasti sudah lebih kenal ya dengan Solution. Nah, karena kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang, maka aku juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Angelina Novena Tricia yang akan menjadi moderator pada seminar kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Mungkin boleh nih ya ditulis di kolom chat supaya kita bisa lebih ramai dan kita juga bisa saling tahu nih satu sama lainnya. Yuk, boleh ditulis yuk di kolom chat gimana nih kabarnya hari ini. Terus juga suasananya gimana nih? Pagi-pagi gini, apakah mendung atau mungkin cerah nih di tempat teman-teman? Boleh yuk ditulis di kolom chat. Mantap nih, ada yang jawab sehat, semangat. Waduh, mantap nih ya Kak Maria. Baik Kak, di tempatku mendung. Oke, semoga walaupun mendung-mendung gini tidak menghalangi semangat teman-teman semua nih ya untuk terus belajar di kegiatan kita hari ini. Oke, luar biasa nih ya, ada yang cerah juga. Nah, kalau tadi udah ngomong soal kabar nih, kira-kira teman-teman semua nih asalnya dari mana aja nih? Apakah ada yang dari Jakarta atau mungkin ada yang di Pulau Jawa atau bahkan di luar Pulau Jawa pun juga ada? Di mana nih kira-kira teman-teman? Ada yang dari Madiun, Jawa Timur. Ada juga yang dari Purwokerto, NTT, Jabar. Wah, luar biasa nih ya teman-teman ya. Dari berbagai tempat nih ya rupanya ya. Kayaknya tuh ada dari berbagai wilayah ya yang bisa mewakili teman-teman semua di sini. Oke deh, makasih ya teman-teman atas antusiasmenya juga untuk hari ini. Nah, berhubung selama seminar ini aku juga nggak sendirian aja nih, aku mau memperkenalkan narasumber keren kita nih yang akan membagikan materi kita pada hari ini, yaitu Kak Kaisyum Masturoh, MPC Psikolog. Kak Kaisyum ini adalah seorang psikolog klinis yang saat ini merupakan
associate psychologist di Improve dan juga di Solution, serta menjadi psikolog di Counseling Corner Team di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, Kak Kaisum ini juga sudah memiliki banyak pengalaman juga sebagai narasumber dan juga trainer workshop. Nah, langsung saja nih kita langsung mau ngobrol-ngobrol nih ya sama narasumber kita kali ini. Oke, halo, selamat pagi Kak Kaisum. Halo, selamat pagi. Ini panggilnya Angel ya berarti ya? Iya Kak, boleh Oke. Kak dipanggil Angel juga. Pagi Nah, Angel. pagi Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sekarang baik ya, sehat juga. Terus kondisi cuaca juga sama kayaknya tadi sama beberapa peserta mendung gitu. Syukurlah ya Kak kalau sehat nih ya Kak. Nah, kalau boleh tahu sekarang kegiatannya lagi sibuk apa aja nih Kak? Oke, kegiatanku kurang lebih tadi yang udah disebutin ya. Aku memang jadi associate psychologist di Solution terutama, lalu di beberapa tempat juga kayak di Improve, lalu di counseling corner di satu rumah sakit di Jakarta, sama satu lagi menjadi konselor di satu universitas, seperti itu kurang lebih. Jadi kesibukannya konseling terus gitu, sembari-sembari ngasih webinar juga sih. Wah, lumayan sibuk juga nih ya Kak Kaisum nih ya. Oke deh, Kak. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi nih, aku izin membacakan tata tertib ya yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua nih, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, pertama nih, peserta diharapkan untuk on cam nih. Kan kalau di sini kalau dilihat-lihat masih banyak yang belum on cam nih. Yuk kita on cam supaya kita juga bisa saling melihat wajah satu sama lain nih, walaupun nggak ketemu langsung, tapi setidaknya kita bisa saling melihat satu sama lain. Nah, lalu peserta itu wajib untuk mute atau off mic kecuali nanti pada saat diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Nah, terakhir di akhir materi ini akan ada sesi tanya jawab di mana teman-teman dapat bertanya langsung melalui raise hand dan on mic atau mungkin melalui kolom chat juga bisa. Oke deh. Demikian tata tertib untuk seminar hari ini. Semoga dapat dipahami ya teman-teman semua. Nah, kalau begitu, pasti teman-teman di sini juga udah pada nggak sabar ya untuk belajar mengenai dampak-dampak dan tahapan yang terjadi mungkin setelah putus dalam suatu hubungan, serta apa sih sebenarnya move on itu, dan mungkin bagaimana tips untuk melakukan move on itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mempersilahkan kepada Kak Kaisum untuk memulai pemaparan materi hari ini. Kepada Kak Kaisum, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Angel. Aku izin share screen ya teman-teman. Oke, apakah teman-teman sudah bisa terlihat? Semoga sudah bisa muncul ya di layar teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas di akhir pekan teman-teman. Walaupun akhir pekan tapi masih tetap semangat ya. Semoga untuk bisa berprogres nih, terutama berprogres untuk diri kita sendiri. Dengan kita mempelajari yang mungkin hal-hal baru atau hal-hal yang belum pernah kita temukan sebelumnya di keseharian kita. Oke, perkenalkan nama saya Kaisum Masturo. Biasanya orang-orang manggil saya si Icum, Mbak Icum, Kak Icum, Ibu Icum, seperti itu. Baik di konseling ataupun saat lagi memberikan workshop, semuanya manggilnya Icum biasanya. Supaya lebih mudah gitu ya, karena Kaisum kepanjangan. Oke, pada hari ini saya akan membawakan topik webinar yang berjudul Moving On After the Breakup. Mungkin dari kita SMP, SMA, atau sejak dari kita SD gitu ya, kita udah sering familiar nih dengar kata yang namanya moving on. Terutama buat kita-kita atau teman-teman kita yang memang baru saja putus dari hubungan romantisnya. Seperti itu. Moving on di sini sebetulnya konteksnya memang sangat luas. Bisa moving on dalam hubungan karir, dalam hubungan romantis, maupun dalam hubungan-hubungan yang lain gitu ya. Sama keluarga juga bisa. Tapi untuk satu webinar ini kita akan memfokuskan pada topik moving on setelah berakhirnya hubungan romantis. Seperti itu ya teman-teman. Karena ini sifatnya adalah berbagi pengalaman, baik pengalaman saya saat bertemu dengan klien di konseling maupun pengalaman-pengalaman dari yang saya dapatkan nih setelah membaca buku dan beberapa literatur. Jadi sangat disarankan buat teman-teman semuanya kalau kalian punya ide, saran ataupun pandangan-pandangan tertentu nih terkait moving on,
boleh banget kita share di kolom chat. Oke, terutama kalau misalnya punya pertanyaan ya teman-teman. Sedikit perkenalan lagi, tadi udah dikenalkan oleh Angel. Aku Kaisu Masturo, lulusan dari S2 Magister Profesi Klinis Dewasa, lulusnya tahun 2021, udah online waktu itu wisudanya, jadi lulusan online periode pertama gitu ya teman-teman. Dan di sini memang aku berpraktek di Solution sebagai psikolog klinis. Selama berpraktek, beberapa topik yang memang menjadi fokusku dalam menangani klien adalah fokus permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang berhubungan tentang hubungan romantis, masalah emosi maupun masalah akademik pada dewasa muda. Nah, menariknya memang hubungan romantis ini bisa menjadi salah satu pemicu dari munculnya permasalahan-permasalahan psikologis yang lain pada klien-klien yang aku hadapi. Misalnya permasalahan depresi, permasalahan kecemasan, maupun permasalahan kesulitan untuk perform dalam pekerjaannya maupun dalam konteks akademiknya. Seperti itu. Karena itu mungkin di sesi hari ini aku tertarik untuk sharing nih tentang bagaimana sih sebetulnya moving on ataupun bagaimana sebetulnya tahapan yang biasanya dilalui oleh seseorang yang baru putus hubungan. Oke, kurang lebih agendanya hari ini seperti ini. Pertama kita akan coba lihat dulu dampak psikologisnya itu seperti apa sih kalau misalnya kita baru selesai nih hubungan romantis atau hubungan romantis kita baru selesai, baru berakhir gitu ya. Lalu yang kedua, banyak yang menganggap bahwa pria dan wanita punya perbedaan dalam menghadapi hubungan yang berakhir. Ada yang mengatakan bahwa wanita cepat move on, ada yang mengatakan bahwa pria nggak menunjukkan gitu ya kedukaannya, atau pria mah bisa langsung move on, dia mah nggak galau-galau gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat sebetulnya seperti apa sih. Lalu tahapan psikologis yang terjadi. Kita nggak bisa memungkiri bahwa memang situasi yang ada di sekitar kita itu bisa sangat berdampak dengan bagaimana keadaan di dalam diri kita, termasuk kondisi psikologis yang kita sedang alami. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan coba lihat sebetulnya moving on ini apa sih maksudnya. Apakah moving on berarti kita sudah punya pacar baru? Apakah moving on pertanda bahwa kita sudah melupakan mantan? Nah, yang mana? Seperti itu. Lalu, pada beberapa orang memang moving on ini menjadi sulit untuk dilakukan. Karena itu nanti kita akan coba lihat juga beberapa hal yang mungkin menjadi kendala atau menjadi hal yang menghambat seorang untuk move on selama ini. Dan terakhir tentunya akan ada tips-tips sederhana gitu ya buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk melalui proses moving on. Ataupun kalian sedang membantu teman kalian yang sedang dalam proses moving on. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya, silakan teman-teman scan QR code di sini, ataupun teman-teman bisa pergi ke link di bawah ini, bit.ly/pol62, untuk kita bermain sedikit, gitu ya. Ada kuis sedikit, tapi tenang aja, ini kuisnya nggak ada benar dan salah, dan nggak ada door prize-nya juga teman-teman, jadi silakan kita lihat yuk ke polling ini, supaya kita bisa sharing nih satu sama lain. Oke, sudah ada yang ngisi. Yuk teman-teman yang belum join, boleh buka di Slido, terus abis itu kasih masukkan nomor 201673 saat di kode angkanya ya. Kalau misalnya teman-teman mau nge-scan barcode-nya juga silakan. Kita lihat dulu kondisi kita saat ini. Yang namanya kita mau mempelajari sesuatu, kita perlu aware dulu sama state kita hari ini. Seberapa sehatkah teman-teman hari ini? Oke, 5 sangat sehat sekali ya, bintang 5. Kalau 1 ada, 1 mungkin lagi kurang-kurang agak nggak sehat gitu ya, atau nggak sehat gitu. 2 mah agak nggak sehat, 3 kurang. Oke, saya lihat masih ada yang nggak sehat di sini ya. Semoga bisa tetap fokus, semoga kondisinya bisa jadi lebih baik juga. Oke, kita akan coba lihat selanjutnya, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernahkah teman-teman mengalami putus hubungan dengan pasangan? Kita lihat dulu seberapa banyak sih orang di sini yang pernah putus. Atau mungkin sebetulnya kita jadi ragu-ragu, waktu itu aku putus nggak ya sama dia? Soalnya dia tiba-tiba ngilang gitu aja gitu. Nah, itu gimana tuh? Apakah itu putus atau enggak? Silakan. Atau misalnya, Kak, aku nggak pernah putus,
soalnya pasanganku itu 2D gitu. Bisa juga ya, jangan-jangan. Yuk kita lihat seberapa banyak peserta yang kali ini hadir itu punya pengalaman putus sama pasangannya. Oke, rata-rata berarti cukup banyak ya yang pernah putus ya di sini ya. Oke. Nah, selama lagi putus hubungan, apa sih yang kalian lakukan? Apakah kalian menghapus semua sisa-sisa kenangan tentang mereka, tentang pasangan kalian gitu ya, dengan ngebuang-buangin kadonya, dengan ngapus kontaknya, ngeblok WA-nya misalnya. Oke, healing, introspeksi diri, nangis. Oke, menangis, good, blokir sosmednya. Oke, hapus foto. Oke. Setiap orang memang biasanya punya respon yang berbeda-beda ya saat menghadapi putus hubungan ini, termasuk dengan bagaimana mereka mengatasi hubungan tersebut, putus hubungan tersebut. Oke, saya lihat di sini banyak yang melakukan introspeksi diri nih, menarik. Apa yang diintrospeksi setelah putusnya hubungan itu? Nanti bisa share ya teman-teman ya di kolom chat atau nanti pas kita diskusi bareng di Q&A. Oke, introspeksi diri rata-rata banyak kan yang langsung memblokir atau tidak mau tidak melanjutkan kontaknya sama mantan pasangan ini ya, dengan hapus sosmed, dengan blokir sosmed, ya jarang banget buka HP. Oke, nggak pernah menjalin, tenang, nggak apa-apa, bisa menjalin juga semoga, tapi semoga nggak sampai ke putus hubungan juga ya, walaupun putus juga nggak apa-apa sih, masih ada yang lain. Fangirlingan, oke, good, pergi keluar kota, sepertinya itu proses untuk melupakan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman dengar kata moving on atau move on, apa sih yang terlintas di kepala kita? Apakah bertanda kita punya pacar baru? Apakah yang terlintas adalah kita lupa bebas? Oke, terima kasih. Jalan terus. Oke, good. Namanya hidup ya. Satu peristiwa mungkin tidak menjadi alasan kita untuk berhenti gitu ya. Memulai hidup baru, berdamai. Oke, terima kasih. Bergerak ke hal yang baru, terima kasih. Lepas ikatan sama ya, berarti ya sama bebas tadi ya. Memaafkan, merelakan kejadian, bergerak ke hal baru, memulai hidup baru. Jadi biasa aja. Mungkin tadinya nggak biasa aja gitu ya saat ditinggal, tapi sekarang kita jadi bisa biasa aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Memang setiap orang bisa memaknai satu peristiwa maupun satu situasi itu secara berbeda-beda. Ini bisa kita lihat ya, move on, ada yang melihatnya sebagai kedamaian, melihatnya sebagai kebebasan, menerima keadaan, merelakan sesuatu. Nanti kita akan lihat sebetulnya moving on ini akan seperti apa sih bentuknya. Oke, terima kasih sudah mau sharing tadi ya. Send off-nya kalian, nanti kalau misalnya ada yang mau di-sharing lagi silahkan di kolom komentar. Nah, nggak ada yang namanya satu cara aja atau cuma satu cara gitu ya untuk kita mengalami atau memaknai kehilangan kita. Nggak ada satu cara yang paling benar untuk mengatakan ini loh cara moving on atau cara berduka yang tepat atau cara kehilangan yang tepat tuh seperti ini loh. Nggak ada. Karena tadi memang untuk kehilangan seseorang yang kita sayangi, seseorang yang berharga buat kita, itu bukan proses yang mudah. Prosesnya akan sangat panjang dan prosesnya bisa terlihat ugly atau tidak selalu mulus. Seperti itu. Karena itu nggak pernah ada satu cara yang benar-benar paling golden gitu ya, paling gold standarnya untuk menyelesaikan atau membenahi diri kita setelah kita putus hubungan atau setelah kita kehilangan sesuatu, termasuk kehilangan seseorang yang kita sayangi. Karena namanya berduka atau namanya kehilangan itu adalah sesuatu hal yang bersifat personal. Mungkin kita lihat ada teman kita kok yang cepat banget move on-nya gitu ya. Kok dia cepat banget bisa ngerasa happy lagi, bisa berfungsi lagi, bisa beraktivitas lagi balik, padahal baru minggu lalu dia putus. Sedangkan kita mungkin yang udah sebulan putus, tapi kok kita masih di sini-sini aja ya. Itu.
Yang namanya proses putus atau proses kehilangan seseorang yang kita sayangi itu sebuah proses personal. Tuh, jadi akan sangat baik atau akan sangat memudahkan kita apabila kita fokus ke apa yang kita alami dibandingkan dengan kita membandingkan diri kita dengan proses putusnya orang lain atau proses break up-nya orang lain. Nah, sebenarnya breaking up itu apa sih? Kita tahu saat kita punya pasangan, kita ngerasa kita menjadi satu sama pasangan kita. Atau kita ngerasa hidup kita jadi lengkap gitu. Meskipun bentuk hatinya manusia tidak seperti ini, tapi biasanya digambarnya seperti ini, ibaratnya satu hati ini menjadi satu. Ada dua lengkungan itu menjadi satu. Tapi saat kita putus atau breaking up, ini jadi terbelah. Yang mungkin tadinya kita kembali lagi menjadi aku. Yang biasanya kita berdua, kita sekarang menjadi sendiri. Yang biasanya kita melakukan aktivitas sesuatu berdua, kita menjadi sendiri. Seperti itu. Ini adalah simpelnya breaking up. Yang tadinya kita, sekarang menjadi aku. Nah, putus hubungan, itu term yang kita gunakan untuk mengacu adanya pengakhiran sebuah hubungan yang disebabkan oleh alasan apapun kecuali kematian. Seperti itu. Memang jadinya ada satu pencetus orang yang memutuskan dan ada orang yang mendapatkan peran diputuskan. Atau bisa juga perannya jadi sama-sama sepakat kita putus. Seperti itu. Putus hubungan itu membuat yang tadi ya, yang tadinya satu menjadi terpecah nih. Jadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Biasanya yang terpecah bukan hanya hubungan kita aja. Yang terbelah bukan hanya hubungan aja. Bisa aja bagian dari diri kita juga ikut terbelah. Rasanya ada yang hilang setelah kita putus hubungan. Rasanya kayak ada titik kosong gitu di dalam hati kita. Itu beberapa komentar yang disampaikan sama klien saya kalau misalnya baru pertama kali putus gitu ya ketemu. Rasanya kayak ada black hole di dalam diri yang nggak tahu nih rasanya kosong aja tapi nggak tahu juga di isinya seperti apa gitu. Jadi mungkin yang tadinya kita ngerasa utuh, sekarang ada part dari diri kita yang juga hilang nih setelah putus hubungan. Oke, ini yang tadi di dalam putus hubungan akan selalu ada pihak yang mengakhiri atau kita bisa bilangnya yang mutusin gitu ya, sama pihak yang diputusin. Bahasa kerennya sih break-upper sama break-uppee. Seperti itu. Banyak yang beranggapan bahwa kayaknya kalau kita yang mutusin pasti kita nggak akan kena dampak psikologisnya deh. Atau kalau misalnya kita mutusin, kayaknya kita nggak bakal sesedih orang-orang yang kita putusin. Kita akan lihat apakah itu benar atau tidak. Oke. Dampak psikologis itu pasti akan selalu kena ke setiap orang yang memang terlibat dalam proses putus hubungan tersebut. Tidak hanya orang yang diputuskan saja, tapi orang yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan juga mereka mendapatkan dampak psikologisnya. Walaupun mungkin tingkat distresnya atau tingkat dampaknya akan berbeda. Sorry. Bagaimana baiknya? Okay. Oke, jadi kebuka lagi ke depan sebentar ya teman-teman. Memang kalau misalnya selama ini kita selalu ngerasa orang yang mutusin kita pasti dia akan senang-senang aja putus dari kita. Padahal sebetulnya enggak juga. Mereka juga bisa terkena dampak psikologisnya. Nah, putus hubungan ini kalau misalnya menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa memang adanya kenaikan distres psikologis dan menurutnya tingkat kepuasan hidup. Jadi seseorang yang memang terlibat dalam putus hubungan atau baru putus hubungan, baik mereka sebagai orang yang memutuskan atau baik mereka sebagai orang yang diputuskan, biasanya mengalami peningkatan distres psikologis. Dan juga kepuasan hidupnya jadi menurun. Distres psikologis itu bisa terlihat dari bagaimana dia mengelola dirinya dalam keseharian untuk melakukan aktivitasnya. Mungkin yang sebelumnya rasanya biasa aja gitu ya, bisa makan, bisa minum enak, bisa jalan-jalan, bisa kerja, tapi karena distres psikologisnya meningkat, rasa tertekan jadi lebih meningkat juga daripada biasanya. Mungkin jadi nggak terlalu nafsu makan, mungkin jadi nggak terlalu semangat untuk beraktivitas, seperti itu. Nah, tadi yang aku bilang, memang
setiap orang yang berperan dalam putusnya hubungan ini pasti akan terkena dampaknya. Namun menurut penelitian menunjukkan bahwa orang yang diputuskan ini tingkat kedukaannya lebih tinggi, atau bisa dibilang mereka akan merasakan tingkat kesedihan yang lebih tinggi dibandingkan individu yang memutuskan hubungan ataupun mereka putus dengan kesepakatan bersama. Mungkin ini bisa kita lihat sebagai bentuk mereka tidak memiliki kendali, mereka diputuskan tanpa mereka melihat tanda-tandanya terlebih dahulu, sehingga rasa syok itu akan muncul. Lebih muncul pada orang-orang yang tiba-tiba diputuskan oleh pasangannya. Walaupun memang sebenarnya individu yang diputuskan maupun yang memutuskan itu sama-sama mengalami kesedihan nih teman-teman. Tapi memang yang lebih tinggi adalah individu yang diputuskan. Karena itu memang nggak jarang kita melihat orang-orang yang baru diputusin itu akan lebih sulit atau lebih menantang gitu ya proses untuk healingnya atau proses melewati grieving atau melewati kehilangan dari hubungan tersebut. Nah, ini beberapa dampak-dampak psikologis yang bisa kita lihat di individu yang memang baru putus hubungan atau ya masih dalam proses mengelola berakhirnya hubungan mereka. Dari pikiran bisa kita lihat muncul pikiran-pikiran mengganggu atau yang biasanya disebut intrusive thought. Kayak misalnya berkali-kali menyalahkan diri atau berkali-kali merasa apa ya yang salah dengan hubungan kita waktu kemarin. Apa ya yang aku lakukan itu membuat hubungan ini belok ke akhir, bukan lanjut. Apa ya, seperti itu. Atau berkali-kali menyalahkan diri. Harusnya aku nggak begini, harusnya aku nggak begitu. Maupun menyalahkan pasangannya, harusnya dia lebih mau nerima aku, harusnya dia, seperti itu. Pikiran-pikiran tersebut bisa dikatakan sebagai intrusive thought saat memang pikiran tersebut muncul terus, dan kita kesulitan untuk melepaskan pikiran tersebut. Atau dampaknya adalah kita menjadi sulit untuk beraktivitas, kayak kesulitan fokus, atau kita malah jadi terjebak sama masa lalu kita, yang memang indah menurut kita ya saat bersama pasangan. Kita berkali-kali mencari tahu dan connecting the dots dari satu peristiwa ke peristiwa lain untuk mendapatkan jawaban apa sih membuat kita putus. Itu adalah dampak psikologis yang bisa kita lihat dari sisi pikiran. Oke, di pikiran juga tidak lepas kemungkinan ya saat kita sedang meruminasi putusnya kita, itu juga memicu ingatan kita tentang kehilangan-kehilangan lain yang pernah kita alami. Misalnya kita pernah kehilangan mantan juga, kita kehilangan pacar kita yang sebelumnya, atau kita kehilangan orang yang berharga buat kita, teman, atau misalnya orang tua, itu bisa juga terangkat saat kita sedang teruminasi dengan pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Nah, kalau dari segi emosi, yang biasanya muncul adalah jadi nggak bisa merasakan apapun, numb, atau jadinya overwhelmed. Jadi banyak sensasi emosi yang kita rasakan dalam satu waktu. Entah sedih, marah, rasa bersalah. Lalu perubahan antar emosi tersebut bisa terjadi dengan cepat. Sehingga kita bingung, sebenarnya kita ngerasa apa sih? Seperti itu. Kalau dari tingkah laku yang biasa kita temukan adalah kesulitan tidur. Karena mungkin pikiran-pikiran atau emosi-emosi yang tidak nyaman itu sebegitu mengganggunya sampai untuk tidur pun rasanya sulit. Atau untuk tidur pun rasanya kualitasnya kurang karena selalu terbangun. Karena selalu susah untuk balik tidur lagi saat terbangun. Ada beberapa orang yang memang saat putus muncul juga di mimpinya mereka. Mimpi tidur ya teman-teman. Kayak misalnya terbayang-bayang nih saat si pasangan ini, mantan pasangan ini mengatakan mereka ingin mengakhiri hubungan. Atau terbayang-bayang juga di dalam mimpinya itu situasi di mana ia berharap bisa kembali lagi sama pasangannya. Tingkah laku yang lain adalah kehilangan minat. Mungkin yang tadinya suka banget untuk kumpul-kumpul bareng, atau yang tadinya suka banget nih main game tertentu, sekarang jadi nggak terlalu berminat untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin dulu mereka minati. Dan yang paling kita bisa lihat adalah dari tingkah lakunya murung. Kemana-mana, aroma mukanya cenderung pundung, murung,
hal-hal yang mungkin dulu bisa membuat dia senang, sekarang jadi tidak begitu menyenangkan lagi untuk dia. Seperti itu. Ini adalah dampak-dampak psikologis yang lagi-lagi setiap orang bisa sangat bervariasi mengalaminya. Mungkin ada yang pernah mengalami ini, tapi ada juga yang mungkin aku nggak kayak gitu, Kak. Seperti itu. Ini beberapa yang memang muncul di beberapa klien yang aku hadapi maupun di literatur yang aku temukan. Kalau teman-teman punya dampak psikologis yang lain yang kalian rasakan, boleh share di kolom komentar ya. Oke. Nah, kalau misalnya menghadapi putus hubungan, sebetulnya seperti apa sih antara laki-laki sama perempuan? Apakah benar laki-laki itu nggak pernah sedih saat hubungannya berakhir? Ataukah memang perempuan sangat reaktif gitu ya, saat hubungannya berakhir langsung shock banget, langsung emosional banget, seperti itu. Kalau menurut hasil penelitian dari Hartman, menunjukkan bahwa memang laki-laki dalam proses putus hubungan itu mereka sulit mengakhiri hubungannya. Jadi mungkin sebetulnya mereka udah mau putus, tapi mereka sulit nih untuk ngomong atau memulai kita mau putus, seperti itu. Dan apakah laki-laki tidak sedih? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi bentuk sedihnya mereka adalah mereka ekspresikan dalam bentuk kemarahan. Jadi saat putus hubungan, yang muncul adalah lebih dominan emosi marah, atau lebih terlihatnya emosi marah. Dan punya tendensi untuk menekankan perasaan kehilangan tersebut. Punya tendensi untuk tidak menunjukkan perasaan kehilangan tersebut. Lalu, salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi putus hubungan itu adalah melakukan perilaku merusak diri. Perilaku merusak diri ini mengacu pada misalnya konsumsi minuman-minuman tertentu atau misalnya konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, seperti itu. Perilaku-perilaku yang sebetulnya merugikan untuk diri kita sendiri. Atau risky driving, seperti itu juga bisa masuk dalam perilaku merusak diri. Nah, kalau perempuan, kita lihat cenderung jadi inisiator. Dari beberapa kasus yang ditemukan oleh Hartman, memang perempuan yang lebih banyak menginisiasi untuk memutuskan hubungan. Ya. Lalu, perempuan juga lebih mengekspresikan kesedihannya. Dengan menangis, tadi ya teman-teman beberapa ada menangis, atau mengungkapkan secara verbal, mengatakan bahwa aku sedang sedih, seperti itu. Dan juga menunjukkan rasa kehilangannya secara terbuka. Agak berbeda dengan laki-laki ya teman-teman. Dan juga mencari dukungan dan bantuan. Biasanya teman-teman yang perempuan lebih sering untuk kumpul nih sama teman-teman circle-nya. Aku lagi putus, lalu habis itu cerita di situ, curhat. Itu juga menjadi salah satu bentuk mencari dukungan. Atau bisa juga dengan mencari dukungan yang profesional, dengan datang ke psikolog, dengan datang ke konselor, itu juga salah satu bentuk dalam mencari dukungan dan bantuan. Walaupun mungkin hasil penelitian ini cenderung tidak bisa kita generalisir ke setiap kebudayaan maupun setiap negara. Namun di hasil penelitian ini memang menunjukkan hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih tadi kan dikatakan ya kalau di Hartman, laki-laki ini menghadapinya secara destruktif? Karena pada budaya tertentu, terdapat standar maskulinitas tentang laki-laki bahwa saat menghadapi putus, mereka harus segera move on. Kalau tidak, identitasnya mereka sebagai laki-laki yang ada standar maskulinitasnya itu akan terancam. Dan juga ada persepsi yang mereka tangkap bahwa dunia yang mereka miliki itu sudah berubah. Di sini, hal yang paling mengena dalam proses putusnya hubungan pada laki-laki adalah adanya rasa kehilangan identitas. Saat dia diputuskan, terjadi rasa rejection atau terjadi sensasi bahwa mereka ditolak oleh orang yang mereka sayangi. Dan juga seringkali ditemukan pandangan bahwa mereka merasa, oh gue emang pantas kayak ditinggalin, seperti itu, saat mereka menghadapi penolakan. Tentunya memang tidak semua laki-laki akan langsung destruktif gitu ya teman-teman ya, saat lagi putus. Nanti akan ada satu faktor lagi yang sangat berperan dan kita akan lihat. Oke, selanjutnya apa sih tahapan psikologis yang terjadi gitu ya di orang yang sedang putus hati atau putus hubungan? Ini aku ambil dari salah satu psikolog klinis
Fromberg 2013 yang memang dia mengatakan bahwa tahapan psikologisnya seseorang yang baru putus itu kurang lebih sama seperti tahapan saat seseorang mengalami kedukaan karena pasangannya meninggal atau ada orang yang dia sayang meninggal. Tahapannya kurang lebih sama, yaitu ada 5 tahapan: denial, anger, bargaining, depress, sama terakhir adalah acceptance. Perlu teman-teman ingat bahwa memang tahapan ini bukan sesuatu yang sifatnya linear. Atau bukan sesuatu yang, oke, aku sekarang di tahap denial, besok aku akan masuk ke anger, besok aku akan masuk ke bargaining. Tidak. Semua tahapan ini, bahkan dari hasil penelitian, bisa terjadi dalam satu waktu yang sama. Jadi ada beberapa tahapan yang memang memungkinkan nih untuk saling overlap. Atau loncat-loncat sifatnya. Mungkin hari ini kita anger, tapi besoknya kita balik lagi ke denial. Mungkin besok kita depressed, tapi besoknya lagi kita mundur lagi ke bargaining, atau bisa tiba-tiba kita accept, seperti itu. Jadi, sama seperti yang tadi dikatakan, gak ada cara yang mutlak kalau misalnya putus tuh harus seperti apa sih, gitu ya. Tapi kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Ada denial, ada anger, ada bargaining, ada depressed, dan ada acceptance. Kita akan lihat satu-satu. Denial. Nyangkal gitu ya. Berusaha untuk menyangkal situasi bahwa memang hubungan kita tuh udah berakhir. Kita berkali-kali mengatakan, masa sih udah selesai? Masa sih? Atau, emang kita udah selesai ya? Emang kita udah putus? Kamu yakin mau putus seperti itu? Di sini, kita tahu sebetulnya kita udah diputusin. Atau kita tahu sebetulnya kita udah putus. Kita udah memutuskan untuk mengakhiri gitu ya. Tapi yang namanya mengetahui kadang nggak selalu kita mempercayai gitu. Kita nggak selalu mempercayai apa yang kita ketahui. Kita tahu udah putus tapi kita ngerasanya masih belum percaya. Seringkali didengarnya gini, gue nggak percaya gue udah putus sekarang. Gue masih ngerasa kayak ini masih sama aja sih, kayak gue masih pacaran sama dia tapi dia lagi pergi keluar kota berapa bulan. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk denial. Di sini realita yang ada itu belum benar-benar terlihat atau belum benar-benar diakui oleh individu. Kita cenderung dikuasai oleh perasaan, bukan perusahaan. Sorry teman-teman. Perasaan itu adalah kita jadi ngerasa, gue nggak yakin ini kita udah putus. Gue mau ngobrol lagi sama lo. Kita belum putus, ayo kita jalan lagi, ayo kita ngomong lagi, seperti itu. Itu juga bisa dalam bentuk denial. Kita masih berusaha untuk masuk ke kehidupannya pasangan kita, atau kita masih berusaha meyakinkan diri kita, terutama, bahwa hubungan kita masih ada loh. Bahwa kita dalam hubungan itu juga masih ada. Di sini kita mengembangkan kemungkinan juga nih, bahwa hubungan kita sebetulnya masih bisa lanjut. Oh ini mah udah biasa, paling nanti besok dia akan ngechat gue lagi minta balikan. Atau misalnya, enggak, aku emang sengaja biarin dia mutusin aku, soalnya nanti dia juga akan balik lagi kok sama aku. Seperti itu. Itu adalah denial. Kita menyangkal kenyataan bahwa udah hubungan kita saat ini sama dia udah selesai. Titik. Tidak ada tapi. Itu adalah bentuk kita mengakui. Oke. Selanjutnya, denial ini masa-masa rawan untuk ngirim chat tengah malam nih ke mantan kita. Pernah nggak sih teman-teman buat yang udah putus ya, ngerasa mellow gitu tengah malam, atau misalnya pas malam-malam yang biasanya kita chatan sama dia, biasanya ngucapin selamat tidur, selamat mimpi indah, seperti itu, tiba-tiba itu nggak ada. Dan kita ngerasa kita perlu mengungkapkan apa yang kita rasakan ke dia lewat chat. Nah, itu adalah masa-masa rawan nih di masa denial kita. Jadi banyak orang-orang yang tengah malam itu ngechat mantannya. Kamu masih bangun nggak? Seperti itu. Atau mau aku temenin nggak? Seperti itu. Selanjutnya, selain denial ada anger. Anger di sini sebetulnya akumulasi rasa amarah yang sebetulnya bisa ditujukan pada situasinya, pada mantan pasangan kita, ataupun pada diri kita sendiri. Misalnya pada situasinya, ini karena kita LDR, ini karena kita lagi COVID, jadi nggak sering bisa ketemu, jadinya kita
putus gitu. Coba kalau nggak COVID, coba kalau misalnya kita nggak LDR, seperti itu. Kalau ke mantan pasangan, misalnya kita bisa mengatakan bahwa kok dia tega ya kayak gitu, padahal gue udah berkorban banget loh buat dia, padahal gue udah ngasih ini, ngasih itu, kurang apa lagi coba? Gitu. Emang dasar dia nggak nggak bersyukur, mantan yang bla 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 bla, banyak. Atau pada diri kita sendiri, di mana kita ngerasa seandainya gue jadi pasangan yang lebih baik saat itu, atau seandainya waktu itu aku bisa lebih membebaskan dia. Kenapa waktu itu aku nggak melakukan ini? Kenapa waktu itu aku nggak melakukan itu? Aduh, aku bodoh banget, seperti itu. Bisa dalam bentuk jadinya menyalahkan diri sendiri, menjelek-jelekan diri sendiri. Tapi di anger ini sebetulnya ada satu hal yang sudah cukup baik, di mana ternyata memang realitanya sudah mulai terlihat nih sama kita. Saat realita itu mulai terlihat, ada muncul perasaan amarah yang tadi kita ajukan ke situasi, ke mantan pasangan kita, ataupun ke diri kita sendiri. Sering banget di tahap ini kita mencari jawaban dari siapa yang salah sebetulnya. Terus siapa sih yang bertanggung jawab dari berakhirnya hubungan kita ini? Apa yang salah? Di mana yang salah? Seperti itu. Nah, di sini juga kita jadi suka ngerasa penting nih buat kita untuk ngirimin pesan penuh kebencian ke mantan pasangan kita saat kita sedang anger. Aku sudah berjuang lama untuk kamu. Aku sudah mempertahankan hubungan kita selama berapa tahun, tapi ternyata kamu bla 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 bla. Aku benci sekali, aku tidak suka sekali, seperti itu. Itu juga bisa kita temukan di tahap anger ini. Ada dorongan gitu ya untuk ngirim pesan-pesan penuh kebencian atau pesan-pesan penuh amarah ke pasangan kita. Walaupun lagi-lagi itu bukan sesuatu yang perlu kita lakukan. Next, bargaining. Di sini kita mengupayakan berbagai cara supaya hubungan kita nggak berakhir. Supaya kita tidak perlu menerima realita bahwa hubungan kita itu udah berakhir. Oke, aku janji aku nggak akan sensitif lagi. Oke, aku janji nggak akan ngelarang-larang kamu untuk ketemu sama temenmu lagi. Oke, aku janji. Oke, aku janji aku akan berusaha seperti itu. Kita berusaha untuk membuat pasangan kita balik lagi dan hubungan kita bisa berlanjut. Ini akan berdampingan biasanya dengan proses denial. Karena secara nggak langsung di sini kita menolak kenyataan bahwa hubungan kita udah berakhir dan mungkin tidak bisa dikembalikan. Kita berusaha untuk bernegosiasi, berjanji, atau pada kasus ekstrem tertentu mengancam. Kalau kamu nggak balik sama aku mau nagih semua hal-hal yang aku kasih ke kamu. Lihat tagihannya, seperti itu. Misalnya 10 juta kah, 1 juta kah? Atau misalnya mengancam yang lebih tidak sehat lagi adalah, aku bakal nyebarin foto-foto kamu. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bargaining yang mungkin itu ada contoh ekstrim. Tentunya perlu kita hindari, teman-teman. Oke. Di sini, di bargaining ini, kita nggak jarang individu itu akan berusaha minta bantuan orang lain, terutama orang-orang yang kita tahu dekat sama mantan pasangan kita. Kita berusaha untuk minta tolong mereka untuk ngomongin hubungan ini supaya nggak berakhir. Misalnya minta tolong sahabatnya, minta tolong mamanya saat kita memang dekat, minta tolong saudaranya, kakaknya, adiknya, untuk ngasih tahu loh, kita di sini masih berharap bisa balik. Seperti itu. Depression. Di sini mulai muncul rasa kesedihan. Setelah menyadari bahwa memang berakhirnya hubungan ini nggak akan bisa diubah. Bahwa memang hubungan ini sudah berakhir. Di sini muncul rasa kesedihan atau rasa kehilangan. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Nggak selalu orang yang kelihatan hahaha hehe di depan orang lain itu mereka nggak depresi. Bisa aja contoh-contoh yang lebih subtle kehilangannya itu dari segi minat. Tadi ya, yang tadinya hobi main bola, yang tadinya hobi main game, yang tadinya mau nih untuk makan bareng-bareng, sekarang enggak. Sekarang lebih cenderung mau sendiri, cenderung maunya tidur aja, mudah merasa lelah, sering menangis, walaupun di tempat-tempat umum gitu ya. Terus ada perubahan di nafsu makan maupun di pola tidur. Entah jadi lebih banyak makan atau lebih sedikit makan, di pola tidur entah jadi lebih sering tidur atau malah sulit tidur.
Seperti itu. Perubahan-perubahan atau tanda-tanda tersebut bisa kita lihat saat seseorang memasuki fase depresi. Dan di depresi ini yang cukup rentan muncul adalah hopelessness, di mana individu merasa bahwa perasaan tidak nyamannya saat ini atau perasaan sedihnya ini nggak akan berubah seiring waktu. Perasaan sedihnya ini akan terus menetap sama dirinya. Dia merasa bahwa masa depan tidak akan lebih baik daripada masa sekarang. Yang biasanya ditemukan juga hopelessness dalam bentuk mungkin aku nggak akan punya hubungan lagi ke depannya. Atau mungkin aku nggak akan nemuin orang sebaik mantanku gitu. Atau aku mungkin nggak akan punya pacar lagi. Aku mungkin nggak akan ya selanjutnya. Kita kehilangan harapan. Kita merasa bahwa kesedihan saat ini, kesengsaraan saat ini itu tidak akan berubah kondisi buruknya. Yang terakhir adalah acceptance. Di sini memang kita mulai menyadari dan mengakui peristiwa yang sudah kita lewati itu beneran terjadi. Di sini peristiwa yang sudah kita lewati itu tidak hanya terfokus pada putusnya hubungan saja, tapi pada usaha-usaha kita untuk mempertahankan hubungan tersebut, atau usaha-usaha kita untuk membuat dia kembali, itu kita sadari dan kita akui. Maupun bagian-bagian kesalahan kita saat dalam hubungan, kita akui dan kita sadari. Acceptance bisa merujuk pada tadi ya, teman-teman juga udah mulai mengemukakan ada berdamai. Berdamai dengan kehilangan yang terjadi. Kita tidak berusaha untuk menolak dengan keras bahwa kehilangan ini tidak nyata. Kita juga tidak berusaha dengan keras untuk berusaha menarik orang yang sudah putus hubungan sama kita. Kita mencoba untuk berdamai. Kita mencoba untuk perlahan-lahan menerima, oh ini memang terjadi loh. Oke, ini terjadi. Kita bisa berusaha untuk melepaskan hubungan yang sudah berakhir tersebut, dan kita akan tetap melangkah maju. Itu bentuk acceptance. Acceptance ini merupakan proses personal yang memang terjadinya secara bertahap. Tidak hari ini kamu putus, besok kamu accept. Ada yang beberapa seperti itu. Tapi untuk menuju ke sana secara bertahap. Bukan sesuatu yang mudah, iya. Karena yang tadi kita lihat ya, prosesnya juga ada banyak aspek-aspek yang bisa kita alami saat kita putus, termasuk acceptance ini. Oke. Acceptance ini menjadi penting karena memang ini menjadi tahap utama untuk kita memulihkan diri. Akan sulit bagi kita kalau kita masih merasa bahwa hubungan kita sebetulnya masih bisa lanjut kok untuk memulihkan diri. Kita sulit untuk pulih kalau kita masih yakin hubungan kita yang sudah putus itu akan kembali lagi. Atau kita akan sulit untuk pulih saat kita merasa yakin bahwa kalau saya berusaha keras untuk hubungin dia saat ini, dia akan balik. Untuk kita bisa pulih, atau kalau bahasa teman-teman saat ini ada healing, kita perlu accept dulu situasi yang sudah kita lewatin. Oke, aku diputusin. Oke, aku sudah putus sama dia. Oke, what's next? Seperti itu. Ini, acceptance atau penerimaan itu sebuah proses yang pastinya membutuhkan waktu, bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan terburu-buru, atau kita harap bisa selesai dalam satu hari, karena yang paling penting bukan titik acceptance-nya, tapi yang paling penting adalah kita bisa memulai proses acceptance tersebut. Karena lagi, acceptance itu bukan titik pasif, tapi titik yang aktif, di mana dia ada sebuah proses, gitu ya. Jadi seseorang yang sudah mulai acceptance bukan berarti dia sudah, oke, aku siap untuk moving on, oke, aku siap untuk cari pengganti baru, seperti itu. Tidak. Acceptance, perlahan-lahan kita memahami bahwa memang, oke, situasinya memang saya sudah putus, oke, situasi ini membuat saya merasa tidak nyaman, oke, memang situasi ini memunculkan rasa tidak berdaya kah, atau rasa kesedihan yang mendalam kah, seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan? Itu adalah bentuk proses acceptance. Oke. Dalam acceptance, terutama dalam putus hubungan, sangat terkait dengan moving on. Moving on di sini, tadi ya,
kita berusaha untuk mengembalikan kekuatan diri kita yang mungkin cukup terkikis dari putusnya hubungan tersebut. Dan juga kita berusaha untuk memulihkan diri kita sendiri. Dalam artian yang tadinya mungkin kita jadi sulit untuk beraktivitas karena kita nggak bisa konsen, yang tadinya kita dikit-dikit sedih mulu, dikit-dikit nangis terus, kita bisa memulihkan kondisi emosi kita, stabilitasnya, itu adalah proses memulihkan diri. Seperti itu. Yang tadinya kita ngerasa kok gue jelek banget ya sampai ditinggalin sama pasangan gue. Secara perlahan-lahan kita tata ulang bagaimana kita melihat diri kita. Itu adalah pulih. Termasuk keseimbangan emosional, vitalitas, dan keberhargaan diri. Karena nggak jarang orang yang baru putus jadi tadi ya merasa dirinya yang salah, merasa karena dirinya ada yang salah, ada yang tidak fit gitu ya, jadi mereka diputuskan. Itu sangat mungkin terjadi dan sangat sering ditemukan di orang-orang yang baru putus. Dan di sini kita juga tidak bisa untuk move on kalau misalnya kita masih terjebak dalam penolakan dan rasa nggak berdaya. Kita selalu memandang diri kita adalah sosok yang nggak berdaya, kita nggak bisa apa-apa dengan proses moving on ini, dengan proses diputuskan ini, sehingga kita jadi nggak bisa terlihat nih sama diri kita sendiri ataupun orang-orang yang kita cintai. Nggak bisa terlihat di sini dalam artian kita jadi nggak tahu sebetulnya kita ini siapa sih. Selain kita pacarnya si Anu, kita ini siapa sih? Benar, tadi memang kita kayak kehilangan part of diri kita ya setelah putus tersebut. Tapi bukan berarti sepenuhnya diri kita hilang. Karena kita punya juga nih sisi-sisi diri kita sebelum kita ketemu orang ini, sebelum kita masuk ke hubungan tersebut. Seperti itu. Dan moving on ini lagi, tidak harus selalu ditandai dengan adanya kita punya pasangan baru. Take your time. Kalau misalnya kita memang merasa belum ready, belum siap gitu ya, masih terjebak sama situasi kita di masa lalu, masih kesulitan untuk membangun hubungan baru, ada baiknya untuk beri waktu kita dulu membenahi itu semua sebelum kita masuk ke hubungan kita yang baru. Karena nggak jarang ya, kalau misalnya kita baru putus, tiba-tiba udah ada yang PDKT lagi, tiba-tiba udah ada yang nembak lagi, seperti itu. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang seperti itu. Nah, perlu kita ingat bahwa yang namanya moving on sama seperti acceptance tadi, itu sebuah proses. Kita tidak bisa langsung jump atau langsung lompat gitu ya ke oke, moving on adalah aku harus selesai dengan perasaan ini, terus besok aku harus dapat pasangan baru. Enggak juga. Seperti itu. Jadi benar-benar take your time. Dan balik lagi, tanya ke diri sendiri, apakah aku siap? Apakah aku siap? Itu. Oke. Memang sulit untuk kita punya, terkait pasangan baru, sulit untuk kita punya hubungan baru juga, kalau misalnya kita sendiri melihat diri kita sebagai pecundang, atau sebagai orang yang rendah sekali. Seperti itu. Karena itu sebelum kita masuk ke hubungan baru, kalaupun kalian ingin memulai hubungan baru, kita perlu membenahi dulu nih diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita memaknai hubungan yang sudah berakhir, seperti itu. Nah, tadi ya, beberapa orang memang menganggap moving on itu sulit. Bahkan tadi kalau misalnya di penelitiannya Hartman menunjukkan bahwa laki-laki lebih destruktif, seperti itu ya. Yang sebetulnya tidak juga. Karena move on itu menjadi sulit, karena pertama, seseorang menganggap bahwa kehilangan hubungannya itu bukan hanya hubungannya doang loh, tapi rencana, harapan, impian yang dulu kita punya nih sebagai pasangan. Entah kita punya rencana untuk menikah, entah kita punya rencana mau jalan-jalan ke Bali bareng, atau kita punya harapan kita bisa bertumbuh bareng, itu semua sekarang nggak ada. Yang meninggalkan kita jadi merasa kosong, kita jadi merasa, aku selama ini ngejar apa? Aku selama ini punya tujuan apa? Seperti itu. Lalu, ini juga memberikan perubahan besar terhadap rutinitas. Rutinitas dalam artian yang biasanya kita mungkin mau makan siang akan ngechat dia gitu ya, makan siang sayang gitu. Atau misalnya saat kita mau jalan-jalan di akhir pekan seperti saat ini ada yang nemenin, sekarang nggak ada. Kita mau nyoba-nyoba restoran baru atau tempat baru yang tadinya ada temennya, sekarang nggak ada. Dan juga ada perubahan besar dalam identitas diri. Secara nggak langsung, mungkin dahulu saat kita ada di hubungan bersama pasangan, kita mengidentifikasikan diri kita sebagai pasangannya dia.
pacarnya si ini, pacarnya si itu, pacarnya manajer ini, pacarnya section head ini, seperti itu. Di situ lagi kita kehilangan part of diri kita. Jadi ada identitas diri kita yang mungkin jadi berubah nih semenjak kita putus. Oke. Kadang muncul juga rasa gagal. Ada beberapa klien saya yang mengatakan bahwa memang mereka merasa dirinya jadi tidak bisa berinteraksi lagi sama orang karena mereka menganggap dirinya gagal dalam hubungan interpersonal. Mereka menganggap bahwa hubungan itu berakhir itu sebagai tanda bahwa mereka memang gagal nih sebagai individu yang bisa menavigasi relationship. Itu yang membuat menjadi sulit. Terakhir, kita belum memberi ruang untuk rasa kehilangan kita yang sebenarnya. Tadi ya, beberapa orang memang cenderung memilih untuk tidak menghadapi kedukaan atau rasa kehilangan itu secara langsung, tapi dipendam dulu. Ini yang tadi. Kalau kita lihat dari sisi attachment, karena memang dari penelitian beberapa orang menunjukkan bahwa attachment ini juga sangat berperan dalam bagaimana seseorang menghadapi situasi putus hubungan atau strateginya. Individu yang cenderung punya kelekatan yang anxious atau avoidance atau seringkali merasa insecure gitu ya saat berinteraksi dengan orang lain atau misalnya saat merasa dekat sama orang lain itu attachment-nya bentuknya insecure, mereka cenderung menggunakan strategi coping yang nggak tepat. Misalnya cara-cara yang bersifat self-destructive. Lagi, risky driving, atau misalnya minum-minuman tertentu, makan makanan yang nggak sehat, atau misalnya sampai ada yang melakukan self-harm. Itu adalah cara-cara coping yang nggak tepat. Lalu, untuk individu yang secure attachment, atau mereka selalu merasa aman dalam hubungan, mereka cenderung menggunakan strategi coping sosial, dengan mengandalkan teman-temannya dan keluarga, dengan cerita, dengan cari dukungan, dengan cari bantuan. Oke. Tadi, kalau menurut Taibi, memang intinya dari kehilangan adalah kedukaan atau grieving. Memang sebetulnya kita lihat kehilangan breakup ini nggak selalu tentang love, tapi ini juga tentang bagaimana kita merasa aman atau kita punya kelekatan yang intim dengan orang lain. Karena itu tadi attachment sangat berpengaruh nih ke bagaimana kita menyikapi putusnya hubungan kita dengan pasangan. Oke, kita udah di ujung. Jadi kalau misalnya kita udah tahu tahap-tahapnya seperti itu, tahap-tahapnya nggak selalu mulus, ya, dan itu butuh proses. Lalu apa yang bisa kita lakukan nih untuk bisa move on? Tips-tips yang aku berikan di sini sifatnya hanya tips sederhana, yang lagi-lagi bukan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, dan menjamin move on bisa menjadi 100% mulus dan 100% terlewati gitu ya. Silahkan ditemukan cara-cara yang mungkin menurut teman-teman lebih cocok atau yang bisa diambil di sini. Misalnya pertama, hadapi perasaan kehilangan yang dimiliki. Kita mengakui, kita merasakan emosi sedih, emosi kehilangan yang kita sebetulnya sedang alami, itu bukan sensasi yang menyenangkan. Tapi dalam proses grieving atau proses moving on ini, itu diperlukan. Kita perlu meng-acknowledge atau menyadari, mengakui perasaan kehilangan itu memang kita rasakan saat ini. Mengakui perasaan bukan berarti kita menjadi lemah. Mengakui perasaan bukan berarti kita menjadi seorang yang lenje banget atau lemah banget, masa ditinggal pasangannya aja udah langsung sedih banget kayak gitu. Enggak. Mengakui perasaan itu malah take strength, itu malah menunjukkan bahwa kita seorang yang punya kekuatan yang besar loh untuk mengakui itu. Lalu kita lihat proses kehilangan ini sebagai bagian natural dari berakhirnya hubungan. Kadang kita selalu merasa bahwa seharusnya aku nggak sesedih ini saat aku kehilangan dia. Itu adalah bentuk kita menyangkal perasaan kita sendiri. Atau lagi-lagi itu proses kita menyangkal bahwa memang proses ini membuat kita sedih. Kita perlu melihat bahwa yang tadi ya, proses kita mendeny, proses kita bargaining, proses kita anger, proses kita depressed, dan sampai kita pada titik acceptance, atau kita memulai acceptance kita,
Itu adalah proses yang natural. Wajar loh kamu sedih, wajar loh kamu ngerasa gak percaya nih kalau hubungan ini udah berakhir. Selanjutnya lagi, kalau kita udah lihat proses itu sebagai sesuatu yang natural, kita beri waktu dan kesempatan untuk diri kita supaya kita bisa pulih dari dampak berakhirnya hubungan. Gimana Kak beri waktunya? Sesimpel kita melihat apa sih yang sebetulnya mengganggu kita setiap hari setelah kita putus hubungan. Pikiran apa yang paling sering muncul nih? Apakah pikiran terkait sepertinya aku yang selalu salah? Atau pikiran terkait aku tidak ada lagi orang yang menyayangi? Kita beri fokus pada pikiran-pikiran tersebut. Kita beri fokus dan beri ruang nih untuk pikiran tersebut maupun perasaan-perasaan yang tidak muncul. Perasaan-perasaan yang kita usahakan tidak muncul. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah. Salurkan dengan cara yang memang adaptif. Misalnya, beberapa klien ada yang memilih untuk menggambar. Karena menurut dia, menggambar itu bisa menyuarakan pikiran dia yang rasanya nggak nyaman. Atau menyuarakan rasa sedih yang dia sulit untuk dia ungkapkan seperti apa. Ada beberapa juga yang memilih untuk beraktivitas olahraga, berenang, lari, maraton, seperti itu. Macam-macam. Jadi, silakan beri ruang, beri waktu dan kesempatan diri kita untuk pulih. Dengan pertama, titiknya adalah apa yang mengganggu kita. Tidaknya dalam beberapa hari ini. Bagaimana kita mengatasinya, atau bagaimana kita menyalurkan emosi tersebut. Ya. Oke. Tentunya kita perlu beri perhatian yang cukup untuk diri kita sendiri. Terutama needs kita, basic needs kita. Makan, istirahat, merawat diri. Banyak dari kita cenderung fokus pada self-care-nya saja, kayak nonton Netflix gitu ya, supaya kita nggak merasa sedih, supaya kita nggak merasa sendirian. Tapi kita mengabaikan sebetulnya basic needs kita belum ketemu loh, belum ditemui loh, atau belum dipenuhi loh. Yaitu basic needs kita perlu makan makanan sehat, kita perlu selalu makan, tepat waktu dalam makan, dan kita juga butuh istirahat. Self-care nggak berarti selalu sesuatu yang dalam bentuk banyak kita dapatkan. Kayak perawatan terus, ke salon mulu, atau nonton Netflix mulu. Tidak. Kalau misalnya kita terlalu berlebihan, yang ada malah itu melukai basic needs kita. Ya. Buat rutinitas baru. Ini yang cukup, kalau aku lihat cukup berpengaruh ya ke beberapa individu yang memang dalam proses move on. Seringkali kita terjebak sama perasaan-perasaan di masa lalu kita jadi lebih banyak beruminasi tentang kejadian di masa lalu, karena kita menjalani rutinitas yang dulu kita jalani bersama sama pasangan kita. Sehingga kita jadi sulit untuk bisa move on-nya. Karena itu, buat rutinitas baru. Sesimpel, yang biasanya aku saying good night sama pasangan, mungkin sekarang selain saying good night, aku dengerin podcast untuk tidur misalnya. Kalau misalnya weekend biasanya kumpul jalan bareng sama pasangan, kita sekarang ngelakuin yang lain. Baca buku kah? Temui keluarga kita kah, teman kita kah, atau melakukan hobi yang dulu mungkin sempat kita tinggal nih. Sekarang kita lakukan lagi kah? Melukis misalnya. Itu menjadi rutinitas baru. Dan yang paling utama adalah memang mencari dukungan. Karena yang namanya proses berjalan, moving on, itu kan menjadi seperti sebuah perjalanan ya. Kalau kita lalui sendiri, itu akan terasa berat. Tapi kalau kita tahu bahwa ada orang lain yang bisa membantu kita tahu bahwa ada orang lain yang mendukung proses kita, tidaknya proses tersebut nggak jadi terasa sepi, atau nggak jadi terasa sendirian. Apapun yang terjadi di situ akan jadi lebih mudah untuk kita hadapi kalau kita ngerasa bahwa kita punya orang lain nih yang bisa memberikan pertolongan atau dukungan kita. Cari dukungan ke orang-orang yang tepat. Kalau misalnya kalian ngerasa ada orang yang bisa membantu kalian, silahkan. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa, kok aku stuck di sini-sini aja, kok aku udah melakukan banyak hal tapi aku tetap di sini-sini aja, aku tetap sedih aja, aku tetap ngerasa enger aja,
ada baiknya untuk cari pertolongan ke profesional juga. Entah ke konselor hubungan, atau misalnya ke psikolog, maupun ke profesional yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Terakhir, kalau dari aku, kita selalu merasa bahwa diri kita yang terbaik adalah mungkin saat bersama pasangan. Padahal belum tentu. Diri kita yang terbaik adalah memang karena apa yang terjadi, yang sudah kita lalui, semua hal yang sudah kita pelajari, maupun hal-hal yang paling penting adalah diri kita sendiri, terkait rasa cinta kita, kehidupan kita, tentang diri kita. Intinya, diri kita perlu lihat bahwa apa yang terjadi dan apa yang kita pelajari dari cinta, hubungan, ataupun tentang diri kita, itu adalah better version of ourselves. Seperti itu. Oke, kurasa pemaparannya sudah sampai sini dulu. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Atau aku kembalikan lagi ke moderator. Angel, silakan Angel. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Kaisum yang sudah menyampaikan materi yang menarik nih, dan tadi juga kayak kita udah bisa dapat banyak insight juga dari materi hari ini, kayak tentang dampak psikologis dari putusnya hubungan, lalu ada perbedaan menghadapi putusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tahapan putus itu sendiri, dan juga tadi terakhir ada tips juga nih untuk move on. Nah, kini kita udah tiba dalam sesi tanya jawab. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk di kolom chat nih, Kak, kita bisa kasih kesempatan kali ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau raise hand, yang untuk mau bertanya melalui on mic nih langsung dengan Kak Kaisum. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh nih dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Nanti namanya akan aku panggil. Boleh? Apakah ada teman-teman yang ingin raise hand? Oke, mungkin karena sambil menunggu yang raise hand nih, ternyata udah ada pertanyaan nih Kak yang masuk di kolom chat nih Kak. Yaitu dari Kak Dea Syahla. Pertanyaannya, jadi aku punya mantan sudah tidak berkomunikasi lewat chat sama dia selama 5 atau 6 bulan. Bulan Januari kemarin dia balik chat aku lagi. Awalnya nanya basa-basi, tapi lama-lama dia jadi lapor apa aja ke aku, cerita apa yang terjadi sama dia ke aku. Padahal dianya sudah punya pacar, dan aku menanggapi chatnya dia seperti chat bersama teman saya yang lain. Itu aku harus bagaimana ya Kak? Cuek atau tetap ditanggapi? Terima kasih. Oke. Gimana Kak? Oke, aku jawab ya. Thank you Dea. Wah, ini tantangan tingkat tinggi nih kalau misalnya dalam proses move on. Kadang kita udah beberapa tahap ya ngelewatin tahapan putus, tapi tiba-tiba mantan ngubungin lagi. Atau yang worst case-nya, bukan worst case, tapi yang paling sulitnya adalah tiba-tiba mantan minta balikan. Nah, kita harus gimana? Gitu. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita tanya dulu ke diri kita. Kita nyaman nggak dengan situasi itu? Kadang beberapa orang memang dalam 5-6 bulan itu udah selesai prosesnya. Udah sampai di titik, oke, memang ini udah berakhir. Dan memang sudah move on, seperti itu ya. Tapi ada beberapa orang yang memang sebetulnya masih stuck di tahapan denial atau tahapan bargaining nih. Sehingga saat muncul tantangan mantan ngechat lagi, mantan ngekontak lagi, itu yang sebetulnya membuat mereka jadi terhambat untuk bisa accept bahwa hubungannya udah berakhir. Seperti itu. Jadi kenali dulu apakah memang kamu sebetulnya sebelumnya sudah selesai dulu nih proses moving on-mu. Kalau misalnya memang pun kalian masih dalam proses moving on, balik lagi. Apakah dengan membalas chat tersebut, apakah dengan mempertahankan kontak di waktu tersebut bisa membantu kalian atau enggak untuk moving on ke hubungan yang selanjutnya kah, untuk moving on ke tahapan yang selanjutnya kah, seperti itu. Jadi gitu, memang balik dulu nih ke kondisi kita dulu. Apakah kita nyaman atau enggak. Terlebih lagi, dia memang udah punya pasangan lagi ya. Nah, itu akan menjadi sulit juga dari kita. Gitu. Kalau misalnya pun kalian ngerasa nggak nyaman, nggak apa-apa loh untuk memutuskan nggak ngechat dia atau menurunkan intensitas chattingannya, frekuensi chattingannya, seperti itu.
Atau sangat nggak apa-apa juga secara asertif disampaikan ke mantan tersebut bahwa chattingan dengan dia saat ini membuat kamu merasa nggak nyaman. Kalau misalnya memang merasa nggak nyaman. Gitu ya, Dea. Jadi silakan tanya dulu nih ke dirimu, nyaman nggak kamu di chatting seperti itu dengan mantan? Semoga itu menjawab ya, Dea. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dirangkum sedikit nih, jadi kita harus tanya kembali ke diri kita sendiri ya Kak, udah merasa nyaman belum ya untuk ngechat lagi, dan kalau misalnya nggak ngerasa nyaman, mungkin kita bisa menurunkan intensitas chatnya juga, dan kita juga mungkin bisa juga memberitahukan apa yang kita rasain juga ke orang tersebut gitu ya Kak. Iya. Oke, makasih Kak. Terima kasih juga pertanyaannya Kak Dea, semoga menjawab ya Kak. Lalu selanjutnya terima kasih Kak. Oke, sama-sama. makasih, Kak. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya dari Kak Natasha. Cara menghindari stok mantan, tapi kalau nggak stok penasaran itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, nah ini juga sering aku temuin ya di beberapa klienku, stok mantan. Terutama ada beberapa yang memang mereka saat pacaran itu punya akun, maksudnya punya akses untuk melihat akun pasangannya gitu. Itu lagi-lagi tantangan juga nih, dan itu tempting banget, menggoda banget untuk kita lihat dia udah move on belum ya, dia udah udah baik-baik aja belum ya gitu. Cuman lagi memang godaannya itu selalu ada, godaannya itu sangat besar gitu ya. Kayak yang Natasha bilang, penasaran banget mungkin untuk ngelihat kondisi dia gimana saat ini. Tapi biasanya setelah kita ngelihat kondisi mantan seperti apa, yang muncul adalah perasaan yang nggak nyaman di diri kita. Beberapa orang, terutama saat kita lihat, oh pasangan kita udah punya pacar baru misalnya. Oh pasangan kita udah nikah bahkan misalnya. Meninggalkan janji yang mungkin sebetulnya waktu itu diberikan pada kita gitu. Atau ada juga mantan yang dia ngilang nih, dia langsung hapus semua akunnya atau semua postingannya dihapus seperti itu. Kurang lebih jawabannya akan sama seperti Dea. Dengan kamu stalking tersebut, apakah itu membantumu untuk melepaskan hubungan kamu dengan mantan, atau malah membuatmu stuck di salah satu step tertentu? Di step denial kah, di step bargaining kah, atau di step anger? Karena ada beberapa orang yang saat ngelihat kondisi mantannya saat ini baik-baik aja, bahkan udah nikah atau bahkan udah punya pasangan baru, itu malah membuat kita jadi makin marah. Dan yang namanya marah atau emosi yang nggak nyaman, tadi ya, bisa ngerembet ke emosi-emosi lain yang, ataupun memori-memori lain yang sebetulnya nggak perlu juga kita putar ulang. Memori-memori yang mungkin memang membuat kita nggak nyaman, kayak misalnya kita pernah juga nih ditinggalkan sama orang lain, kita juga pernah nih ditinggalkan oleh orang tua kita seperti itu. Gitu. Untuk menghindarinya, pertama hapus dulu akses kamu untuk menstok mantan. Misalnya yang tadi aku bilang, kalau misalnya punya akses untuk ngebuka langsung gitu ya, kamu tahu passwordnya, kamu tahu emailnya mantan, setidaknya dihapus dulu dari kode otomatis di HP. Atau misalnya ya udah, jangan buka Instagram dulu untuk beberapa waktu. Atau kalau diperlukan, bisa loh untuk nge-hide mantan dulu akunnya, supaya kita nggak kedorong nih untuk stalking. Dan lagi-lagi, coba bikin rutinitas baru. Karena biasanya kalau kita stalking mantan, bisa jadi karena kita juga nggak tahu nih kita harus melakukan apa ya untuk menurunkan intensitas emosi ini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Semoga menjawab ya. Oke, jadi sebenarnya masalah ini cukup banyak dihadapi oleh banyak orang ya Kak. Biasanya kan kayak ada orang yang suka bilang, aduh udah jadi mantan, tapi masih pengen ngestok terus. Nah, tapi biar nggak ngestok gitu, mungkin seperti yang Kak Kaisun bilang, terakhir itu kita harus mencari kegiatan-kegiatan baru nih, supaya pikiran kita bisa teralihkan dengan kegiatan tersebut ya, jadi nggak pengen untuk stok lagi. Oke, semoga menjawab ya Kak Natasha. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Ayuning Tias. Bagaimana jika terjebak dalam rasa sedih dan dendam, rasa tidak siap dan tidak rela berturut-turut dalam waktu yang lama? Apakah perlu dampingan psikolog? Oke, terima kasih ya Yuning Tias. Pasti rasanya nggak nyaman ya ada di situasi tersebut. Karena yang namanya terjebak, kita ngerasa seakan-akan nggak ada pintu keluarnya nih. Terutama terjebaknya tuh di rasa sedih,
dan rasa dendam. Rasa dendam juga sebetulnya nggak menyenangkan banget. Pasti Ayu Nitias juga bisa ngerasain itu. Karena rasanya kayak kita perlu melakukan sesuatu supaya orang lain juga bisa ngerasain sakit yang kita rasakan. Seperti itu. Mungkin kita sejenak atau di saat itu kita ngerasa dengan melakukan ini, dengan membalaskan dendam, aku akan merasa lega. Tapi belum tentu jawabannya sebetulnya. Apakah membutuhkan pendampingan psikolog? Aku rasa jika memang kamu menilai perasaan tersebut menghambatmu nih untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau misalnya menjalani peranmu sebenarnya, kayak misalnya harusnya kamu kerja, harusnya kamu ikut perkuliahan, aku rasa pendampingan sudah diperlukan. Seperti itu, pendampingan psikolog. Tapi, kalaupun belum sampai pada taraf itu, tapi kamu merasa butuh dukungan, butuh orang yang mendampingi gitu ya, karena tadi proses untuk berjalan setelah putus ini kan bisa terasa sangat sepi gitu ya, karena seakan-akan kita jadi sendirian nih. Nggak apa-apa juga untuk cari pendampingan dengan psikolog atau pendampingan dari teman terdekat kita. Salah satu langkahnya supaya kita keluar dari keterjebakan itu adalah kita lihat bahwa memang oke, ini situasi yang memang saya sedang hadapi. Tadi ya, mengakui bahwa memang ini membuat kita sedih, dan kita lihat bahwa memang sebetulnya ini nggak kotak tertutup gitu loh, tapi ada pintunya yang bisa kita buka. Gitu. Mungkin dengan cari pendampingan itu salah satu bentuk pintu keluar keterjebakan itu. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Kaisum. Semoga menjawab ya pertanyaannya Kak Ayu Nitias. Nah, selanjutnya ini dari Kak Maria Ivena nih Kak. Halo Kak, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang sangat kompleks ini. Dari aku mau nanya, kalau semisal sedang diproses move on, terkadang pada beberapa orang menjauhkan diri dari HP atau media sosial. Di sisi lain, orang ini sedang banyak kegiatan atau pekerjaan. Bagaimana cara untuk menghadapinya ya Kak? Kayak ada rasa malas untuk ngadepin pekerjaan, tapi butuh waktu buat diri sendiri juga. Nah, kayak berasa serba salah gitu ya, Kak ya? Benar. Ini juga sulit banget ya, kayak benar banget aku setuju sama yang Maria bilang ya. Memang kita butuh waktu untuk nggak terpapar sama HP atau media sosial, karena mungkin itu membuat kita jadi keinget mantan, atau kita malah jadi ketemu mantan gitu ya. Dan ini sangat sulit kalau misalnya memang ternyata mantan kita adalah di rekan kerja kita yang kita harus ngubungin berkali-kali gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus bekerja gitu. Nah, gimana cara ngatasinnya? Pertama, memang kalau misalnya pun situasinya adalah mantan ini bukan rekan kerja kita gitu ya. Ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan di media sosial, kayak misalnya kita hide profil tertentu atau akun tertentu memang kita blok, sehingga kalaupun kita buka media sosial, kita masih bisa nih melihat yang lain tanpa tanpa terpapar mantan gitu ya. Ataupun kalau misalnya di WA, sekarang kan kita banyak kan kerja tuh lewat WA gitu ya, di HP, kita sembunyikan dulu sementara, atau kita blok dulu sementara untuk supaya kita buka HP itu fokusnya buat kerja, bukan untuk mantan. Seperti itu. Benar, rasa males itu ada, karena yang tadi ya, mungkin saat ini lagi di tahap kita turun. Kita lagi di tahap depres. Yang tadinya kita semangat kerja, sekarang jadi sulit nih mau kerja, mau bangun dari tempat tidur pun rasanya sulit. Seperti itu. Tapi perlu kita lihat juga bahwa yang namanya peran kita, yang namanya tanggung jawab kita, itu juga perlu kita penuhi. Mungkin kita bisa nih set waktu tertentu yang memang nggak mengganggu aktivitas kita untuk self time-nya kita atau me time-nya kita. Entah di weekend kah, atau misalnya yang biasanya kita kerja sampai lembur, sampai jam 6, sampai jam 8 gitu ya, bisa kita turunin dulu kah ke waktu standar dulu, sehingga kita ada waktu me time. Itu sih kalau dari aku. Semoga terjawab ya Maria. Oke, makasih Kak. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Kak Maria nih. Nah, mungkin selanjutnya sebelum lanjut ke pertanyaan di kolom chat, aku mau kasih kesempatan lagi nih, kira-kira ada nggak dari teman-teman yang ingin bertanya langsung nih melalui on mic. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, mungkin bisa untuk raise hand terlebih dahulu nih, nanti namanya akan aku panggil setelah raise hand.
Oke, sepertinya masih belum ada yang mau resen nih Kak. Mungkin kita lanjut aja kali ya BC. Boleh. Ya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Syafara. Katanya bagaimana cara ngasih tahu teman kalau kita mau nikmatin masa gamon kita dan gimana caranya ngadepin teman yang gamon, Kak. Mungkin gamon di sini gagal move on gitu kali ya, Kak. Oh, oke. Oke, aku baru pertama kali dengar. Thank you, Syafara dan Angel. Gamon, aku catat nanti bisa jadi vocabulary baruku. Gagal move on gitu ya. Oke, gimana caranya ngasih tahu kalau kita mau nikmatin masa gagal move on? Oke, kalau misalnya kamu ngerasa memang gagal move on itu bisa kamu nikmatin, dan gimana caranya ngadepin temen yang gagal move on. Oke, untuk menikmati, aku bingung juga sih, apa yang bisa kamu nikmati nih dari gagal move on tersebut. Kalau misalnya itu sesuatu yang menyenangkan untukmu dan kamu rasa itu tidak mengganggu aktivitasmu, ya sama kayak tadi ya, set waktu dulu nih. Dan mungkin bisa juga dikasih batasan. Kayak misalnya, oke, aku nikmatin waktu ini hanya untuk 1 minggu aja misalnya, atau nanti setelah 1 bulan aku akan coba lagi untuk reach out ke teman-temanku, seperti itu. Untuk ngadepin teman yang gagal move on memang agak sulit, mendampinginya itu juga agak sulit. Kalau misalnya pun situasinya si teman ini terus-terusan stuck di salah satu tahapan yang memang tadi ya nggak menyenangkan, kayak depres kah, anger terus kah yang muncul, denial terus kah. Yang kita bisa lakukan sebagai sahabat yang baik adalah kita dampingi. Karena sebetulnya tadi ya, mereka butuh banget loh untuk didampingin sama orang lain, supaya perjalanan panjangnya ini bisa jadi lebih enak untuk dijalani. Jadi lebih mudah atau lebih ringan untuk dijalani. Kita bisa juga dampingin dengan kasih tahu dia bahwa kita akan selalu ada, sebisa kita, kalau misalnya mereka butuh teman cerita, atau butuh teman untuk didengarkan. Seperti itu. Dan satu lagi, ada baiknya juga kita bantu dia untuk melihat realitanya seperti apa sekarang. Karena kadang saking kita sayangnya sama teman kita nggak mau ngebuat dia terluka juga gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya mereka lagi di tahap yang sebetulnya denial, kita malah mendukung denialnya itu. Gitu. Yang ada adalah kita malah menjauhkan dia dari realitanya. Kita bisa bantu dan secara pelan-pelan kita kasih tahu dia bahwa memang ini udah berakhir loh. Seperti itu. Oke, semoga terjawab ya. Thank you Gamonnya. Oke, berarti kalau misalnya untuk diri sendiri nih kita harus bisa tahu ya Kak, mau kita merasa nyaman atau enggak, dan kita juga harus menetapkan batasan dan waktu juga kapan kita harus selesai nih dengan gamonnya. Dan kalau misalnya ngadepin teman itu, kita mungkin harus bisa menerima dia gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia butuh teman curhat, kita ada juga buat mereka supaya mereka juga bisa cepat selesai nih gamonnya ya Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak Syafara. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, ternyata sangat banyak nih ya Kak pertanyaan yang masuk di kolom chat nih Kak. Nah, pertanyaan dari Kak Novianti, izin bertanya Kak, jadi gimana cara mengatasi orang yang bisa dibilang kurang kasih sayang dari ayah, sehingga berdampak pada saat dia punya pasangan. Nah, saat hubungannya berakhir, dia susah move on, karena pada saat berhubungan dengan pacarnya, dia merasakan dapat kasih sayang dari ayahnya. Oke, thank you Novianti, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertama yang perlu kita sadari adalah pasangan kita bukan ayah kita. Seperti itu. Walaupun memang kita merasanya kita mendapat pemenuhan rasa kasih sayang yang selama ini mungkin kita craving dari ayah. Tuh. Kita perlu ingat bahwa pasangan kita adalah orang yang berbeda dengan ayah kita. Iya, memang afeksinya mungkin sama bisa terasa sama gitu ya. Tapi dengan kita mengidentifikasikan bahwa pasangan kita adalah sama seperti ayah kita jadi terjebak di dua situasi kita ditinggalkan. Yang tadi ya, kayak yang ruminasi itu. Kadang dari situasi kita ditinggalkan sama pasangan kita, itu bisa memicu ruminasi dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu saat kita ditinggalkan juga. Gitu. Itu satu. Kita perlu menyadari bahwa ayah kita dan pasangan kita itu dua entitas yang berbeda. Itu dua orang yang berbeda. Itu. Benar, sangat sulit untuk bisa merasakan disayang lagi gitu ya, mendapatkan afeksi lagi. Karena itu ada juga loh kita bisa lihat ke social support kita. Sebetulnya apakah selama ini kita hanya
dapat dari pasangan kita aja kah untuk memenuhi kebutuhan afeksi kita? Ataukah sebetulnya bisa kita dapatkan dari tempat lain nih? Teman dekat kita, ibu kita kalau kita dekat, atau misalnya dari sahabat kita. Kalaupun memang jawabannya adalah tidak ada, kita bisa lihat ke diri kita sendiri. Apakah kita bisa memberikan afeksi ke diri kita? Jawabannya iya. Karena sebelum kita mau dapat afeksi dari orang lain, bisa juga loh, atau penting juga loh kita ngasih afeksi ke diri kita. Itu menandakan bahwa kita menilai bahwa diri kita berharga. Kita berharga, perasaan kita matter, karena itu kita kasih afeksi nih ke diri kita. Kita sayangi diri kita. Seperti itu. Itu ya, Novianti. Oke, jadi selain butuh afeksi dari orang lain, kita juga membutuhkan afeksi juga nih untuk diri kita sendiri ya, Kak? Benar. Oke, semoga menjawab nih pertanyaannya Kak Novianti. Nah, mungkin selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Gabriela. Katanya izin bertanya, Kak. Menurut Kakak, apakah dengan cara kita bertemu orang baru bisa membuat kita selesai dengan mantan atau hanya sebatas pelampiasan karena merasa sepi? Waduh, gimana nih, Kak? Banyak ya kayak gini. Wajar. Memang kadang kita, itu ya, benar banget Gabriela, thank you. Ini pengamatan yang sangat baik. Kamu menyadari bahwa ada kemungkinan nih kita ketemu orang baru karena pelampiasan kita ngerasa sepi. Gitu. Di sini yang aku tangkap memang kalau bertemu orang baru, aku rasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau starting a new relationship, sementara kamu masih merasa belum beres gitu ya dari dampak perpisahan yang lalu, aku rasa itu perlu dipikirkan ulang. Gitu. Bertemu orang baru untuk kenalan, untuk bisa ngerasa ada koneksi sosial, itu nggak apa-apa, itu boleh. Tapi lagi-lagi, kita perlu lihat apakah memang sebetulnya yang kita butuhkan adalah kita ngerasa nggak sepi atau kita butuh hubungan baru. Gitu. Iya, nggak apa-apa untuk ketemu orang baru, itu memang diperlukan untuk ngobatin rasa sepinya. Tapi untuk starting a new relationship, itu perlu hati-hati. Gitu. Jangan, ya sebetulnya nggak ada idealnya sih, tapi memang akan sangat lebih baik atau misalnya akan lebih mudah gitu ya, kamu memulai masuk ke hubungan baru bukan karena pelampiasan kamu ngerasa sepinya. Gitu. Karena kan yang namanya hubungan dengan orang lain itu bukan hanya untuk menutupi rasa sepi aja, tapi juga kan ada peran yang perlu kita mainkan di situ, atau peran yang perlu kita penuhi di situ sebagai pasangan. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa ketemu orang baru, tapi kalau misalnya mau start hubungan baru, coba dipikir lagi. Gitu. Oke, mungkin it's okay kalau misalnya Kak Gabriela nih mau bertemu dengan orang baru nih ya, supaya kita bisa menjalin relasi sosial gitu dengan orang lain. Tapi benar. Kalau misalnya mau membuka hubungan baru, jangan karena alasannya pelampiasan karena sepi gitu ya, Kak. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya, Kak Gabriela. Nah, selanjutnya ini dari Kak Akashi, katanya izin bertanya Kak atas nama Kak Nadia. Mengapa kita merasa sulit move on pada seseorang yang bahkan tidak menjalin hubungan spesial pada kita? Waduh, kayaknya yang menjalin hubungan spesial aja udah sulit nih, apalagi kalau misalnya tidak menjalin nih Kak, gimana tuh Kak? Wah ini sulit sekali ini. Pertama mungkin berarti kalau kayak gitu hubungannya bisa dibilang bertepuk sebelah tangan gitu kah? Maksudnya kayak belum tentu orang itu mempersepsikan kita punya hubungan juga sama kita, gitu ya. Mungkin di sini bisa dari bentuk hubungan tidak menjalin hubungan spesial pada kita. Oke, berarti kan kalau kayak gitu kan ada beda persepsi ya, teman-teman ya. Itu akan sulit. Mungkin di situ tahapnya adalah kurang lebih sama, tapi kita perlu sadar bahwa memang dari awal nggak ada hubungan spesial di antara kita. Gitu. Titiknya itu. Bukan di titik hubungan kita berakhir, tapi titiknya adalah dia nggak mempersepsikan hal yang sama dengan aku tentang hubungan ini. Seperti itu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Semoga menjawab nih ya Kak Nadia yang bertanya. Nah, selanjutnya sama-sama. Selanjutnya dari Kak Inayah nih Kak. Halo Kak, izin bertanya bagaimana cara move on yang terbaik ketika kita putus hubungan dengan seseorang
yang memang dia tidak ada jejak buruk di mata kita. Terima kasih. Waduh, orang sempurna putus sama kita gitu ya, nggak ada jejak buruknya. Wow. Oke, pertama yang perlu kita ingat juga, mungkin tadi aku lupa menyampaikan, jadi thank you Inayah udah bertanya, bahwa memang untuk move on, kita nggak selalu harus melihat flaws-nya pasangan kita. Atau kita nggak selalu harus lihat pasangan kita sebagai setan, gitu ya. Itu pertanda kita bisa move on. Enggak. Kita bisa move on dengan kita menyadari dulu nih, oke ini hubungan udah selesai, oke dia memang orang yang baik, aku juga orang yang baik mungkin, atau ada part aku yang tidak menyenangkan di hubungan itu, hubungan kita udah. Tapi itu bukan berarti memang hidupku berakhir di sini. Atau bukan berarti perjalanan kita masing-masing itu berakhir di sini. Seperti itu. Iya, susah banget, terutama kayak mungkin dia adalah orang yang menuhin standarnya kita gitu ya. Sosok ideal yang kita inginkan di pasangan. Jadi sulit banget. Tapi dengan kita melihat bahwa oke, orang ini memang sempurna, tapi bukan berarti itu menjamin hubungan kita bisa lanjut, itu bisa membantu kita. Dan lagi, kalau misalnya dia memang sosoknya sebaik itu di matamu, aku rasa itu juga udah tahap yang baik, karena kita nggak perlu merasa dendam ya sama dia ya. Kalau misalnya kamu merasa dia adalah sosok yang baik banget. Gitu. Mungkin ada hal yang bisa kita pelajari tuh di situ. Kita lihat selama hubungan ini, dinamika yang terjadi seperti apa ya. Apa aja yang sudah aku lakukan, apa saja yang bisa aku jadikan pelajaran supaya aku bisa prevent nih ke depannya supaya itu tidak terulang lagi. Gitu. Oke, mungkin lebih kayak melihat pengalaman masa lalu itu sebagai sebuah pelajaran ya Kak, supaya ke depannya kita bisa belajar jadi lebih baik lagi. Tepat sekali. Oke, terima kasih Kak. Nah, semoga menjawab ya pertanyaan Kak Inayah. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Abir nih. Kak, ada teman cowokku yang bilang kalau dia orang yang bergantung sama perempuan. Kalau dia baru putus, rasanya langsung pengen PDKT sama orang baru. Kira-kira kenapa ya, Kak? Apakah itu cara yang benar atau salah untuk move on? Oke, mungkin temennya Abir juga bisa dialami ya sama teman-teman yang lain juga. Ada orang-orang tertentu yang memang mereka nggak bisa nih ngerasa single gitu, atau mereka nggak bisa kalau mereka nggak punya pasangan. Mungkin deep down ada sesuatu yang memang kompleks gitu ya di dalam diri mereka, dan mereka punya kebutuhan untuk selalu ditemani. Gitu. Mungkin mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan mereka dengan mereka punya pasangan, yang sebetulnya bisa macam-macam kebutuhannya ya. Dan itu perlu kita lihat lagi kalau misalnya kita ketemu si temennya Abir ini, seperti itu. Apakah itu cara yang benar atau salah? Lagi-lagi, move on itu sesuatu yang personal. Mungkin memang buat dia udah cukup nih dia menata dirinya dan menata pengalaman di masa lalunya dalam waktu yang singkat, sehingga dia udah ready untuk masuk ke hubungan yang baru gitu. Tapi akan aku bilang kurang tepat atau rasanya jadi terburu-buru kalau misalnya sebetulnya yang dia butuhkan adalah orangnya aja, tapi dia nggak membenahi dirinya. Seperti itu. Yang bisa dibilang ya belum selesai move on, tapi dia udah langsung langsung lompat aja gitu ya ke hubungan baru. Nah, kayaknya itu yang perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai gitu. Cuman lagi-lagi ini adalah temannya Abir, kita tidak bisa langsung berasumsi, tapi kita bisa lihat dan kita kasih tahu juga ke dia, gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab pertanyaannya Kak Abir ya Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, mungkin ada pertanyaan dari Kak Dwi Nur Aziza. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya menghilangkan rasa trauma dari lelaki hingga rasa ketertarikan untuk mencintai seseorang berubah menjadi menyukai sesama jenis bukan lawan jenis lagi? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang cukup kompleks yang aku rasa sepertinya belum bisa terjawab nih di webinar hari ini gitu ya. Kalau misalnya cara menghilangkan rasa trauma dari laki-laki, aku rasa itu perlu yang namanya konseling atau psikoterapi. Karena kalau kita bilang trauma adalah suatu peristiwa yang sangat hebat dan sangat mengguncang diri kita ya, secara emosional, secara psikologis, itu perlu profesional yang membantu kamu untuk melewati trauma tersebut. Itu satu. Kalau misalnya ketertarikan untuk mencintai seseorang yang tadinya lawan jenis, sekarang jadi sesama jenis gitu ya,
balik lagi, apakah kamu nyaman dengan itu? Karena tentunya kan pasti kan ada pandangan-pandangan tertentu ya dari lingkungan kita yang itu menjadi cost-nya, seperti itu. Ada baiknya itu menjadi satu topik yang didiskusikan dalam konseling dengan psikolog atau dengan profesional, seperti itu. Dengan fokus utama, yuk traumanya disembuhkan dulu, seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab Kak Dwi ya nih ya, yang mungkin bisa dicoba untuk melakukan konseling dengan profesional. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, itu ada dari Kak Adelia Irawan. Siang Kak, perkenalkan nama saya Adelia. Kak, saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana cara membedakan moving on dengan ikhlas sama moving on secara terpaksa? Kedua, kita boleh mengalami trauma tentang percintaan tidak Kak? Dan yang ketiga, hal yang harus saya lakukan agar psikologi saya tidak terganggu sama hubungan percintaan. Terima kasih, Kak. Oke, thank you, Adele. Pertama, yang gimana caranya moving on dengan ikhlas? Oh ya, moving on dengan ikhlas dengan yang terpaksa adalah, kalau misalnya moving on yang dengan ikhlas atau dengan volunteer ya, kita rasakan, mungkin kita akan lebih jarang atau lebih kecil kemungkinannya kita nyangkut ke masa-masa lalu. Atau nyangkut ke depresi lagi, nyangkut ke denial lagi, nyangkut ke bargaining atau anger lagi. Tapi kalau misalnya terpaksa, mungkin ini karena kita terlalu terburu-buru. Wajar banget kita pengennya tuh langsung cepet gitu ya. Udahlah, aku nggak mau ngerasain rasa sedih-sedih mulu gitu. Sehingga kadang kita jadi ya memaksakan diri kita untuk cepet-cepet move on seperti itu. Sehingga jadinya sebetulnya kita masih melihat situasi ini sebagai situasi yang masih bisa balikan, tapi kita memaksakan untuk udah ini nggak bisa balik. Seperti itu. Tapi kita masih deep down masih percaya. Gitu. Tadi yang aku bilang kita tahu tapi belum tentu kita percaya. So, sedangkan untuk kita move on dengan ikhlas, kalau bahasanya Adelia ya, kita perlu yakin dulu bahwa memang hubungan ini udah berakhir loh. Bukan sekedar tahu. Gitu. Lalu yang kedua, boleh nggak sih mengalami trauma percintaan? Jawabannya adalah boleh. Bukan boleh juga sih, wajar dan bisa saja terjadi. Tapi memang itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalaupun kamu ngerasa kamu trauma dengan percintaan, ya berarti memang trauma. Gitu. Atau bisa dicek lagi nih ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. Apakah ini sebetulnya bentuk respon trauma? Ataukah bentuk yang lain? Seperti itu. Tapi bukan berarti kita menginvalidate perasaan kita. Oke, kita trauma, oke kita merasa enggan gitu ya untuk memulai hubungan baru karena hubungan kita yang masa lalu gitu, itu bisa kita rasakan dan itu boleh kita rasakan. Gitu. Lalu yang ketiga, hal yang perlu dilakukan ya supaya psikologisnya tidak terganggu sama hubungan percintaan. Ini sebenarnya tips yang selalu aku kasihkan ke klienku bahwa di luar hubungan, dirimu adalah dirimu sendiri. Maksudnya kadang kita saking sayangnya sama pasangan kita, saking sayangnya dan saking senangnya dengan hubungan kita, kita meleburkan identitas kita seluruhnya ke hubungan itu. Padahal sebetulnya jauh sebelum hubungan itu dimulai, kita jadi individu yang independen sendiri. Kalaupun kamu punya hubungan masalah percintaan, wajar kalau misalnya terkena dampaknya, tapi ingat, kalaupun hubungan itu berakhir, dirimu belum tentu berakhir. Dan dirimu juga bisa tetap maju lagi loh. Bukan karena itu berakhir, kamu harus berakhir. Seperti itu. Kalau dari aku seperti itu ya, Adel, semoga menjawab. Oke, menarik banget nih dari Kak Kaisum yang terakhir. Kalau misalnya kita berakhir, belum tentu diri kita berakhir karena sebenarnya kita masih punya diri kita sendiri ya Kak, yang bisa kita kembangkan biar jadi lebih baik lagi. Nah, oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak Aulia. Izin bertanya, saya putus tahun 2019 setelah lulus SMA. Dulu setelah putus saya biasa aja atau nggak galau. Masih ada teman-teman yang menguatkan dan saya pun masih fokus daftar kuliah. Selama 3 tahun saya selalu menolak mengingat apapun tentang dia. Saya juga tidak pernah menjalin hubungan dengan siapa-siapa lagi. Akhirnya 2 minggu lalu saya bertemu dia dan rasanya seperti luka lama yang kebuka lagi. Saya jadi kepikiran lagi, saya baru sadar dulu ketika putus saya belum dapat jawaban dari dia. Tapi kalau saya tanyakan sekarang, apakah sudah terlambat ya Kak? Oke. Aku rasa, pertama ya, thank you Aulia udah mau sharing pengalamanmu. Yang pertama memang, boleh aja kalau misalnya kamu mau tanya gitu ya. Gak apa-apa, gak ada yang namanya terlambat, aku rasa. Karena memang kita putus tapi kita gak tahu alasannya apa,
yang mana sebetulnya sering banget terjadi gitu ya, itu akan membuat kita di state kita bingung, state nggak nyaman, state nggak imbang gitu. Karena kita selalu harus memberikan makna sama situasi yang kita hadapi. Dan saat kamu nggak tahu alasanmu diputusin apa, kamu jadi sulit untuk memberikan makna itu selama periode 2019 sampai sekarang gitu ya. Walaupun kalau aku lihat memang menolak mengingat itu juga bisa jadi salah satu bentuk kamu kesulitan untuk move on juga gitu. Dan di situ juga perlu dilihat lagi nih, apakah memang sebetulnya bukan menolak untuk mengingatnya, tapi kita juga bisa loh ngasih makna tersendiri nih dengan putusnya hubungan itu. Bukan, maksudnya nggak mesti kita dapat jawaban kenapa kita putus, tapi kita juga bisa ngasih makna sendiri. Oke, itu putus karena memang dia mau putus. Gitu. Oke, itu putus karena memang aku juga memutuskan untuk putus. Seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau misalnya masih ingin ditanyakan, silahkan. Aku rasa nggak ada kata terlambat juga sih. Seiring memang kalau kamu duga itu bisa membantumu nih untuk memaknai putusnya hubungan kalian di tahun 2019 lalu. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Kaisum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua nih. Terima kasih banyak atas antusiasme dari teman-teman yang udah bertanya. Tapi sayang sekali waktu untuk sesi tanya jawab ini sudah berakhir ya. Jadi kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Mungkin pertanyaan yang belum terjawab nanti boleh ditanyakan langsung melalui akun Instagramnya Kak Kaisum ya. Langsung boleh. @mkaisum. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi nih yang akan aku pandu. Mungkin teman-teman yang lain dan juga Kak Kaisum sendiri juga bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu nih. Untuk teman-teman yang bisa on cam, yuk kita on cam yuk. Supaya bisa lebih kelihatan nih wajah-wajahnya yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Oke, boleh mempersiapkan diri dulu nih teman-teman. Oke, apakah masih ada yang mau untuk on cam? Oke, kalau gitu dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dan juga sempat bertanya jawab dengan Kak Kaisum nih, sekarang mungkin aku ingin memberikan kesempatan kepada Kak Kaisum untuk menyampaikan closing statement nih mengenai materi kita pada hari ini. Kepada Kak Kaisum, dipersilakan. Oke, terima kasih Angel atau Vena ya, aku lupa nama panggilanmu Vena juga. Terima kasih banyak, teman-teman juga terima kasih banyak atas sharingnya, atas pertanyaannya, dan juga atas diskusinya ya, cukup aktif untuk hari ini. Aku pribadi juga jadi punya banyak input, terutama dari teman-teman langsung yang memang pernah mengalami putus hubungan. Tadi yang sudah aku sampaikan, memang putus hubungan ini bukan situasi yang mudah untuk dihadapi, kadang prosesnya itu bisa membuat kita ngerasa sepi, tapi dengan kita cari dukungan ke teman-teman, ke keluarga, ataupun ke profesional, hubungan atau proses putus hubungan itu bisa jadi lebih mudah untuk kita jalani dan lebih ringan. Seperti itu. Jadi aware sama kondisi diri dan aware sama kebutuhan kalian. Seperti itu ya, kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Kaisum yang sudah menyampaikan closing statement-nya juga. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah acara seminar kita pada hari ini yang membahas tentang moving on after the breakup. Sebelum sesi ini kita akhiri, mungkin aku akan mencoba menyimpulkan hasil dari webinar hari ini, yaitu tadi aku tertarik banget dengan Kak Kaisum yang bilang tidak ada cara yang tepat untuk mengekspresikan kehilangan atau putus dari suatu hubungan. Karena kalau kita kehilangan seseorang yang kita sayang, itu pasti membutuhkan proses nih untuk berdamai dengan hal tersebut. Akan sangat baik kalau misalnya kita bisa melihat ke diri kita sendiri tanpa harus melihat proses dari orang lain. Nah, untuk bisa move on, kita juga harus mengenali diri kita sendiri, dan lebih baik juga memberi waktu ke diri kita agar bisa mempersiapkan diri untuk memulai hubungan yang baru. Oke deh.
Mungkin demikian teman-teman yang dapat aku simpulkan dalam seminar hari ini. Jangan lupa juga mungkin yang udah nanya-nanya tentang presensi nih, nanti teman-teman bisa mengisi presensi yang nanti akan dibagikan di kolom chat. Diharapkan teman-teman semua bisa mengisi link presensi ini karena linknya hanya akan dibagikan di chat Google Meet ini aja ya teman-teman. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Kaisung Mas Turo MPC Psikolog sebagai pemateri dan juga kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar di hari ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Solution @solution.id supaya teman-teman gak ketinggalan info nih seputar seminar dan kegiatan menarik lainnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata dalam seminar hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal juga untuk teman-teman semua